Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan al-mubarak. Thumma thaniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahu azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para nenek mama, baik tapi batanya kurang tapi itu teristimewa kepada anak kami generasi muda harapan bangsa, harapan agama, dan tentunya kelak insya Allah menjadi penolong untuk orang tua yang tidak kemudian. Sidang jamaah Jumat rahimahullah. Semoga kehadiran kita pada hari ini kaum muslimin dalam rangka taqarrub Allah, dalam rangka menjemput maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Kita disehatkan lahiriah kita, batiniah kita, sehingga dengan tenang kita duduk di dalam rumah Allah ini. Jism kita sehat, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki diberi kekuatan oleh Allah, diberi kudrat oleh Allah. Sama kita bagus pendengarannya, basar kita mantap penglihatannya. Insya Allah kita pun akan nyaman duduk di rumah Allah. Tak kalah hebatnya dengan nikmat batiniah yang diberikan oleh Allah. Seorang hamba akan duduk di rumah Allah dengan nyaman, dengan sejuk, dengan tafakkur ilmu, mengharapkan usia takwa bisa terpakai dalam aplikasi kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk itu Bapak Saudara kaum muslimin rahimahullah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah fi ayyi makanin kana, dimanapun kita berada, karena syukur ini hanya bisa dilakukan oleh hamba Allah yang masih diberikan kesempatan. Kesempatan apa itu? Hayataka qabla mautika, mumpung hidup masih dari kandungan badan. Bisa kita bersyukur. Ketika Allah sudah pisahkan antara roh dengan jasad, Allah masukkan dalam liang kubur hatta zurtumul maqabir. Tidak bisa Allah bersyukur. Tidak bisa dia berbuat apa-apa.
Karena itu mari selagi Allah berikan kesempatan kepada kita pergunakan semaksimal mungkin. Al-waktu tasyai'il taqta'u wa qata'at. Kalau tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan menapis batang leher kita, berupa penyesalan yang tiada arti. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita di penghujung bulan Syawal. Sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Rabiul Awal yang identik disebut dengan bulan kelahiran Nabi. Kalau 2 bulan yang lewat kita berwasiat takwa tentang bicara pegang kita selama Syahrul Muharram. Yang haruskah kita pegang, yang haruskah kita ingat belajar di diri ini, selalu ingat kepada Allah. Tidak tertipu oleh semangat yang begitu halus mainnya, Pak. Terkadang nikmat diberikan oleh Allah tanpa kita sadari, rupanya itu azab. Terkadang kegembiraan yang tanpa ada batasnya itu istidraj. Alhamdulillah, perlu kita hati-hati dalam hal ini. Pegang kita kalau boleh kita bernostalgia pada bulan yang lampau. Yang pertama kita hati Allah. Iya Pak. Mari sama-sama kita ingat Allah dimanapun kita berada, tanpa ada alasan Allah selalu mengawasi. Kalau yang lain boleh kita kiburi, boleh kita kicu, boleh kita dustakan, Allah tak ada tempat kayaknya kita untuk berbohong. Tak ada waktu kayaknya yang tersiksa untuk kita berdusta. Karena Allah kekuasaannya meliputi dari segalanya. Yang kedua, apa yang harus kita ingat? Qiraatul Quran. Ini sebagai bahan nostalgia kita. Yang ketiga, ati Rasul. Sedikit banyaknya marilah kita berpegang kepada apa yang diajarkan baginda Rasulullah. Ketika kita ingin mendapatkan syafaatnya baginda Rasul yang akhir. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai bahan rujukan kita wasiat takwa kita di hari ini, kita merujuk kepada firman Allah surat Al-Ankabut. Di sela-sela waktu yang kosong khatib mengajak barana kasibu awak segetik banyak yo aja coba-coba kita buka firman Allah tadi. Jadi beko surat yang ke-29. Di situ pada ayat yang ke-45 Allah tegaskan kepada kita. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Alkitab itu. Kitab di sini tentu tafsirannya kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan pada baginda Rasulullah. Kita selaku umatnya apa yang akan kita pegang? Al-Qur'an. Al-Quran lagi, Pak. Jadi seolah-olah dalam hal ini pengawasan kita, kesibukan-kesibukan yang banyak kita lakukan di atas permukaan bumi ini, janganlah pernah kita tinggalkan Al-Quran. Logikanya sudah kita bayangkan kemarin bagaimana mungkin seorang hamba yang bisa mendapatkan sebuah jalan yang cerah, tujuan yang tanpa ada sesatnya, sementara dia menempuh dalam dunia kegelapan dan medannya pun dia tidak pernah tempuh. Dia punya alat penerang tapi tidak dia benar. Seperti itulah kira-kira hamba Allah yang tidak mau membaca Al-Quran. Nah, sekarang Allah suruh kita baca Al-Quran. Apa yang kitabnya di sini? Ya Al-Quran. Jadi ketika seorang hamba mendapatkan sebuah masalah, insya Allah sesakit-sakit apapun kita, segala apapun pemikiran kita, ayo coba kita refreshingnya itu kembalikan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Bahkan orang yang membaca Al-Quran saja, Pak. Kenapa hikmahnya kita disuruh keras di sini? Kan banyak pula yang berartikan, entar ajak suruh dikarin baca Quran. Indah itu sebenarnya apa intinya?
Ketika Al-Quran dibacakan dengan suara keras, didengar oleh orang lain, orang yang mendengar itu memperoleh pahala, apalagi dia mau menemui dan mengikuti. Bahkan kiramat Al-Quran, orang sakit gigi saja bisa tenang. Setelah itu, suatu waktu kita kena ada jenuh. Allah suruh dalam hal ini kita disuruh aqimus shalah. Dirikan sholat. Dirikan sholat. Setelah kita menjadikan hati kita ini sejuk dan teduh, kembali redup, kembali dari seluruh banyak macam problem yang kita alami, mintalah kepada Allah. Apapun bentuk persoalan yang baik kita hadapi, yang sudah kita hadapi, yang akan kita hadapi, datangnya dari Allah, muslim. Mana dari alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi, seluruhnya segala sesuatu datang dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Pantas orang banyak sabar di sini dikarenakan tidak pernah atau kurang memaham tentang firman Allah yang sedikit itu. Bapak saudaraku, dalam rangka saling melengkapi kita, dalam rangka saling mengingatkan kita, mari di sisa-sisa kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang dua ini yang jelas. Pertama, kita lakukan qiraatul Quran. Kita perbanyak baca Al-Quran. Setelah kita merasa bosan, kadang waktu panik, lakukan sholat. Dan tidak ada pula ayat yang menyuruh kita harus sholat setiap waktu. Tapi ada waktu yang dimaksud dalam hal ini. Pergunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa sholat yang harus disuruh? Karena berikut. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu sendiri untuk mencegah, untuk mengambil itu yang jahat, mungkar. Jangan dibalik, Pak. Anak-anak muda kita jangan dibalik pentafsiran ayat ini. Lu lagi sembahyang dulu, lagi rukuk, lagi sujud ya sama imam, tapi terlupa orang hilang dulu. Jangan orangnya, jangan sholatnya yang disalahkan, jangan sholatnya yang disalahkan, tapi introspeksi kembali kepada hamba yang melakukan ibadah sholat. Karena dalam suatu sisi baginda Rasulullah sampaikan, orang yang mendapatkan sholat itu di mana? Orang yang akan mendapatkan untuk sanadkhulu fi jannah itu di mana? Bukan kaitannya dengan wudhunya. Al-wudhu miftahus sholat, as-sholatu miftahul jannah. Bisa jadi hal ini terjadi gara-gara wudhu tidak diperhatikan. Salat Jumat, apalagi kaum muslimin rahimahullah, salat Jumat itu ibadah yang sangat. Tidak sembarang orang yang bisa dapat ibadah Jumat. Ya bisa kita lakukan salat Jumat, harus di hari Jumat, harus jadi jamaah seperti ini. Jadi sekali lagi kaum muslimin rahimahullah, ibadah Jumat ini fardhu ain, jangan pernah kita remehkan. Jangan pernah kita tunda-tunda. Apa kata Allah dalam surat Jumat? Wasari'u ila maghfirah. Allah ajak kita capek-capek lah kita ke masjid itu. Apa yang harus kita lakukan? Banyak istighfar. Jangan banyak buang-buang diri. Jangan banyak buang-buang waktu. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Ayo kita pergunakan likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Kalau ada dalam masjid, harinya hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kita pergunakan Pak. Jangan yang dipancing. Jangan lamun juga itu. Rugi ya Pak. Al-afu maaf kaum muslimin. Ini dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama ingatkan kita. Bapak saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, apa kata Allah kuncinya di belakang? Jadi kalau masih ada hamba Allah yang suka bermaksiat, ketika kita ingat angkat tangan itu Pak, Allahu Akbar, apa yang kita sebut? Inna sholati. Coba kita renung, kita hidup manfaat, bawakan ke diri kita. Wa nusuki, wa hidupku dan matiku diserahkan kepada Allah.
khusyuk, dalam keadaan bersih tanpa mengingat sesuatu apapun. Kalau betul kita lahir dari lubuk hati yang paling dalam, sehat lahiriah, sehat batiniah kita, insya Allah awak terhindar dari yang namanya maksiat setelah melakukan ibadah sholat. Kunci kalimat Allah berikutnya, wala dzikrullah akbar. Apapun bentuk ibadah kita kaum muslimin rahimahullah, sibuk awak, seorang hartawan awak, dermawan kita, seorang penggerak kita, atau apalah bentuknya kekuatan kita selagi di atas bumi ini, tidak ada yang lebih hebat dari kekuatan Allah berupa ibadah, yaitu zikrullah. Ingat kepada Allah. Apa bentuknya? Seperti yang kita sampaikan tadi, baca Quran, lakukan ibadah sholat, karena sholat itu adalah bagian dari mengingat Allah. Bagaimana mungkin seorang hamba minta kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah sementara dia tidak ingat kepada Allah? Jadi kesimpulannya, ibadah sholat adalah termasuk ibadah yang ingat Allah. Jangan pernah kita lupakan selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Hayataka qabla mautika. Banyak maaf aku qala astaghfirukum fastabiqul khairat wal yaum fa'tabiru yawmal absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasairhum ala mu'abidid rabb ikhtimna bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna